Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami di pagi hari ini. Kami dapat tidur dengan baik dan menikmati kasih anugerah-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya sertailah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Saudara, ada satu film bernama Castaway. Di film itu kita disuguhkan bagaimana kehidupan sepasang kekasih yang sangat baik. Hubungannya semua baik dan harmonis, penuh dengan cinta kasih. Satu waktu, kekasihnya, si pria, pergi menunaikan tugasnya sebagai pengantar barang ke daerah yang agak jauh terpencil. Dia harus memakai pesawat bersama dengan timnya. Namun di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan karena angin badai dan dia terdampar. Hanya dia sendiri yang selamat, saudara. Ketika dalam proses menghadapi maut itu, dia berpikir hanya satu yang dia pikir, yaitu saya harus bisa bertemu dengan kekasihku. Bertepatan kekasihnya itu akan dia nikahi setelah tugas itu. Maka dengan semangat itu dia terus berusaha untuk selamat dan akhirnya dia selamat. Dia memungut semua puing-puing serta barang-barang yang akan dikirim sebagai alat bantu untuk bertahan hidup hingga menunggu bantuan datang. Namun bantuan tak kunjung datang, saudara. Dan itu terjadi sampai berbelas tahun. Akhirnya di satu waktu dia beranikan diri karena dia selalu menyimpan foto dari kekasihnya. Dia beranikan diri untuk berjalan menuju ke tengah lautan. Barangkali dalam hatinya dia bertemu dengan kapal nelayan atau kapal yang sedang melintas. Dan benar saja, dia dapat diselamatkan. Saudara, dari kisah itu kita belajar satu hal, bahwa dia menaruh pengharapannya untuk bertemu dengan kekasihnya. Dia sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya untuk dapat melewati masa-masa kritis dalam hidupnya. Kita bisa bayangkan, itu adalah daerah terpencil di satu pulau yang tidak ada penghuninya. Dia harus bertahan dan belajar hidup. Dia berasal dari kota dan harus berada di dalam kondisi yang sangat kritis itu. Saudara, demikianlah firman ini. Kita diajarkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang sedang berada dalam kondisi kritis. Bayangkan, kalau kita hitung, ada berapa banyak persoalan dalam hidup kita. Ada berapa kali kita khawatir. Bahkan di dalam kekhawatiran itu, saudara, kita merasakan ketidakberdayaan, kelemahan yang luar biasa. Bahkan sekala di saat kekhawatiran itu datang, kita menganggap, apakah mampu segala yang kita miliki, harta benda, menyelamatkan kita? Kalau itu mampu menyelamatkan manusia, saya pikir tidak akan ada lagi kekhawatiran. Karena sesungguhnya segala materi itu hanya mampu mengurangi rasa sedih atau kekhawatiran, tapi dia tidak mampu membeli rasa aman dan damai. Saudara-saudara, inilah yang menjadi penekanan bagi pemberitaan Yesaya bagi bangsa Israel. Karena bangsa ini membelok. Mereka percaya kepada berhala.
tempat di mana mereka tinggal. Akibat dari pembuangan, mereka bercampur dengan agama setempat dan kemudian mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa yang ada di Babel. Tapi itulah memang manusia. Kita sudah banyak menikmati berkat Tuhan. Tetap saja kita merasakan hal-hal yang membuat kita terganggu. Oleh karenanya saudara, marilah kita ingat firman ini, bahwa hanya Allah sendiri, tidak ada kekuatan lain. Dialah yang awal dan Dia yang kemudian. Artinya, Dia tidak punya batasan. Bagaimana mungkin kita mau meninggalkan pribadi yang luar biasa ini? Di dalamnya hanya ada ketenangan, kedamaian, sukacita. Bagaimana mungkin kita membiarkan semua itu berlalu hanya dengan sesuatu yang tidak kekal ini? Ini menjadi pokok pondasi penting dalam pemahaman sebagai orang Kristen, bahwa di dalam Tuhan segala harapan-harapan itu nyata, saudara. Oleh karenanya, inilah pertama-tama yang harus kita tunjukkan dalam diri kita, bahwa hanya di dalam Tuhan saja saya mau memiliki pengharapan. Selanjutnya silahkan kita memakai kemampuan kita, skill, keterampilan, melalui pekerjaan kita, melalui apa yang bisa kita kerjakan. Silahkan kita penuhi semuanya untuk keberhasilan hidup kita. Tapi di atas semua itu, hanya di dalam Tuhan saja. Saudaraku, mari tetap bersandar kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya, apapun hari ini pergumulan kita, Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar dan kekuatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu, untuk apa yang kami sedang dan telah dengar. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau juga yang menuntun kami untuk menghadapi segala persoalan-persoalan kami. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatunya dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Engkau adalah Allah yang awal dan yang akhir. Engkau juga yang mengerti dan telah menebus kami. Maka biarlah Engkau saja Tuhan tempat pegangan kami, tempat kami bersandar. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat, Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan. Tuhanlah yang memberikan hati yang damai dan sukacita, serta menjawab semua pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Demikian juga kiranya Tuhan sertai semua jemaat-jemaat HKBP Tanjung Priok Timur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.